Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfenri NIM 20231019. Pada video kali ini akan mengulas jurnal dengan tema Accounting Choice untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Judul jurnal yang akan direview yaitu Determinants of Accounting Choice of Non-Current Asset at IFRS First Adoption Among Nigerian Firms. Yang pertama, kasus yang dibahas sesuai tema. Tujuan dari IFRS 1 adalah untuk memastikan keuangan berbasis IFRS awal perusahaan, laporan berisi informasi keuangan berkualitas tinggi yang transparan dan dapat dibandingkan sepanjang periode, dan atau perusahaan dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaatnya, dan memberikan awal yang pas untuk pelaporan IFRS. Menurut Baderser dan kawan-kawan 2012, di bawah perspektif informasi pilihan akuntansi diskresi, manajer membuat pilihan akuntansi berdasarkan fleksibilitas yang diperbolehkan dalam standar akuntansi untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan prediktabilitas informasi. Studi ini menguji determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi pertama IFRS dalam kerangka teori akuntansi positif atau PAT. Kedua, pembahasan teori. PAT telah menciptakan jalan untuk penelitian akuntansi yang signifikan. Itu dimulai pada 1960 ketika Ball dan Brown 1968 memprakarsai penggunaan metode keuangan empiris untuk penelitian akuntansi keuangan yang mengarah ke perspektif informasi. Menurut Watts dan Zimmerman 1986, perspektif informasi memberikan banyak pencerahan tentang penggunaan angka akuntansi untuk analisis pasar, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan untuk pilihan akuntansi kecuali untuk metode penelitian persediaan. Kemajuan sederhana dalam memajukan keadaan pengetahuan PAT melampaui apa yang diketahui telah dibuat oleh penelitian akuntansi hingga saat ini. Fields dan kawan-kawan 2001 mengandaikan bahwa studi dalam 2 dekade terakhir membuat kemajuan yang tidak memadai dalam perluasan pengetahuan dan pemahaman pilihan akuntansi karena kendala dalam desain penelitian, dan sebagian besar penelitian direplikasi daripada memperluas batas-batas penelitian dan pengetahuan PAT. PAT telah dikritik karena membatasi batasan penelitian akuntansi dan mengesampingkan penelitian akuntansi normatif, meskipun masih berguna untuk memajukan praktik akuntansi. Menurut Whittington 1987, Sterling 1950. Untuk ini, Su 1997 berpendapat bahwa PAT telah mempersempit ruang lingkup penelitian akuntansi dan dengan demikian mempersempit fokus dan visi penelitian akuntansi. Namun, PAT telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian akuntansi, terutama dengan pertuangan perspektif informasi dan penelitian massal di daerah tersebut. Ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitiannya adalah determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi pertama IFRS dalam kerangka teori akuntansi positif. Sampel penelitian adalah laporan keuangan tahunan dari 30 perusahaan yang dipilih secara acak berdasarkan ketersediaan laporan tahunan mereka dan sesuai dengan batas waktu pelaporan IFRS. Keempat, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis determinan pilihan akuntansi berupa laba, ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, proporsi direktur non-eksekutif di dewan perusahaan untuk aset tidak lancar terhadap adopsi pertama IFRS pada perusahaan-perusahaan di Nigeria. Yang kelima, hasil penelitian. Perusahaan di Nigeria mengejar strategi peningkatan pendapatan sehubungan dengan pengukuran aset tidak lancar selama transisi IFRS. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung memilih model penurunan pendapatan, model nilai wajar untuk mengukur aset tidak lancar mereka. Serangkaian pilihan akuntansi ini adalah ex ante karena manajer dibatasi oleh pihak-pihak yang mengontrak untuk alasan efisiensi sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini terbatas pada pilihan akuntansi aset tidak lancar selama adopsi IFRS dan tidak menjelaskan pilihan akuntansi agregat perusahaan Nigeria. Sekian jurnal review pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.